Baik, tentu saja yang kita tunggu-tunggu, Pak Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan juga menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Silakan Mas, mungkin di podium Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Marilah kita bagikan bersama-sama salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri yang mengikuti secara daring. Tepuk tangan yang meriah buat beliau. Hadir di sini dari paling kiri adalah Bung Wilson, sosok aktivis yang tadi mau masuk ke kantor PDI Perjuangan saja lututnya bergetar karena berimajinasi tentang apa yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 yang oleh beliau tadi dikatakan sebagai suatu tonggak reformasi, sebagai suatu cermin ketika kekuasaan otoriter yang dibangun selama 32 tahun dengan konsolidasi kekuasaan yang luar biasa, dengan korban rakyat di seluruh pelosok Nusantara karena kekejaman kekuasaan. Dan sejarah akhirnya mencatat bahwa tidak akan pernah ada kekuasaan yang langgeng ketika kekuasaan itu dibangun dengan otoriter, dengan tangan besi, saudara-saudara sekalian. Maka terima kasih atas kehadiran Bung Wilson yang memperkuat bahwa PDI Perjuangan ini bukan partai kemarin sore. Sejarah membuktikan kita lahir dari gemblengan, kita lahir dari berbagai bentuk intimidasi dan campur tangan kekuasaan sejak Bung Karno ketika menghadapi hukum kolonial dan kemudian masuk keluar penjara sebagai seorang pemimpin yang digerakkan oleh keyakinan bahwa Indonesia merdeka hanya melalui perjuangan pemimpin yang menyatu dengan rakyatnya. Terima kasih atas kehadirannya. Juga Mbak Ripka Ciptaning, ini pejuang di penjara. Jadi kalau Ibu Mega sayang dengan Mbak Ning, ini karena sejarah perjuangannya, hidupnya tidak bisa diukur lagi susahnya. Di penjara karena membela Bu Mega dan PDI, membela ide gagasan-gagasan Bung Karno sampai menyusui anaknya di penjara. Betul Mbak Ning? Menyusui anaknya di penjara. Tangannya bertato sebagai simbol perlawanan. Sebelum artis-artis bertato, Mbak Ripka Ciptaning sudah bertato, saudara-saudara sekalian. Jadi itu simbol perlawanan. Itu juga mencerminkan bagian dari kerasnya kehidupan dari Mbak Ripka Ciptaning. Kemudian Bung Boni Triana, terima kasih. Ini oleh Ibu Mega dipercaya sebagai Kepala Badan Sejarah Nasional Indonesia, agar sebagai bangsa kita betul-betul kokoh. Karena tidak bisa kita hanya melihat perspektif masa lalu tanpa melihat perspektif saat ini dan ke depan. Ini harus menjadi satu rangkaian. Dan inilah yang muncul dalam konstruksi pemikiran Soekarno, selalu sebagai hasil dari dialektika antara sejarah, kemudian realitas masa kini, masa depan dalam suatu cara pandang antara society view, national view, dan kemudian global view. Society view, petani mengapa miskin? Hasil kajian dari Profesor Dr. Dwi Andreas Santoso dari IPB menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini nilai tukar petani itu hanya 101%. Artinya 9 tahun, 10 tahun kehidupan petani hanya mendapatkan keuntungan 1%.
Padahal sejarah mengajarkan Pancasila itu lahir salah satunya dengan falsafah yang digali, dan berkontemplasilah Bung Karno dengan sosok petani yang namanya Pak Marhen itu. Jadi peran Bung Boni ini juga sangat penting. Mbak Yuke, terima kasih sebagai wakil bendahara, rekan-rekan semuanya, Bung Wanto, dan juga generasi muda kita yang tadi semangatnya menyala-nyala. Bung Melki, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Berbahagialah masih muda udah menghadapi tekanan. Karena Jenderal Douglas MacArthur pun di dalam puisinya untuk anaknya mohon kepada Tuhan agar jadikanlah anak-anak saya untuk tidak menempuh jalan yang mudah, menempuh jalan yang sulit, penuh dengan perjuangan. Rekan-rekan pers dan saudara-saudara sekalian dari FKK 124, dan mohon maaf yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya menyampaikan salam dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketika tadi malam saya menghadap beliau sekitar jam 7 dan melaporkan rangkaian acara peringatan Kuda Tuli, seluruh rangkaian acara yang kita lakukan saat ini sama ya dengan 9 tahun yang lalu. Substansinya sama. Yang membedakan adalah suasana kebatinan. Suasana kebatinannya beda. Seperti yang disampaikan Bung Wilson tadi. Karena alam yang tadi dikatakan Bung Wilson ini sepertinya ada Neo Orde Baru jilid kedua. Betul? Itu tadi kesimpulan dari Bung Wilson. Jadi aromanya ini berbeda, suasana kebatinannya yang semakin menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan nampaknya semakin menunjukkan kemiripan dari apa yang menjadi setting latar belakang peristiwa 27 Juli 1996 tersebut. Karena itulah di kantor partai ini menjadi saksi sejarah bahwa peringatan 27 Juli mengapa harus diawali dengan diskusi, dan kali ini kita adakan 1 minggu sebelumnya karena kita akan menggali seluruh pemikiran-pemikiran yang melandasi mengapa seorang Megawati dengan tekanan-tekanan yang luar biasa dari Orde Baru, dengan bujuk rayu kekuasaan yang luar biasa, beliau tetap menempuh suatu jalur yang sangat konsisten agar suara-suara rakyat yang saat itu terbungkam, agar suara-suara rakyat yang saat itu tidak berani berbicara dapat berani berbicara. Apa yang menjadi landasan sikap tegar dari Ibu Mega? Ini yang harus kita pikirkan, bukan sekedar peristiwa penyerangan kantor 27 Juli, tapi latar belakangnya dan mengapa seorang Megawati punya konsistensi dan keberanian yang luar biasa. Bahkan mungkin saat itu dianggap sebelah mata oleh Presiden Soeharto yang kekuasaannya luar biasa. Tetapi mengapa perlawanan itu terjadi sehingga akhirnya tadi dari para pembicara mengatakan ini menjadi pintu gerbang, bahkan suatu gerak kemerdekaan rakyat untuk berani bersuara, termasuk rekan-rekan pers untuk berani bersuara dengan kebebasan persnya. Saudara Melki tadi sudah mengatakan hakikat perjuangan. Ya, belum lahir aja udah mengatakan PDI Perjuangan. Ini jati diri PDI Perjuangan karena perjuangannya. Karena itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, penyerbuan kantor PDI saat itu pada dasarnya bukanlah sekedar serangan terhadap bangunan fisik. Ia adalah serangan terhadap peradaban demokrasi, serangan terhadap sistem hukum, serangan terhadap kemanusiaan, dan serangan terhadap lambang kedaulatan partai berupa kantor partai. Jadi ini makna serangan-serangan itu. Ibu Mega sering cerita kepada saya, "Tok, bukankah saat itu PDI adalah partai sah? Saya terpilih ya secara de facto dalam kongres luar biasa di Sukolilo tahun 93. Lalu muncullah berbagai peristiwa-peristiwa penjagalan yang tadi dikonstruksikan latar belakangnya dengan baik oleh Bung Wilson. Karena ketakutan terhadap ide Soekarnoisme, dan Bung Wilson itu terbukti. Karena apa? Setelah berjuang cukup lama melakukan pelembagaan partai dengan ideologi kepemimpinan strategis
Ibu Mega menunjukkan dengan pergerakan bersama arus bawah bahwa PDI Perjuangan kini memang menjadi partai nasionalis Soekarnois, saudara-saudara sekalian. Nah, ketika kita diserang saat itu dilakukan rapat darurat. Pak Alexander Litte sebagai sekjen saat itu menyampaikan kepada Ibu Mega dengan terinspirasi terhadap apa yang terjadi dengan Presiden Ferdinand Marcos yang juga jatuh oleh people power, kemudian merancang, menyampaikan kepada Ibu Mega, ini saatnya dilakukan revolusi. Ini saatnya pemerintahan yang otoriter itu jatuh dengan kekuatan rakyat. Kalau kita melakukan perlawanan atas serangan kantor PDI dan menyatu dengan rakyat, maka akan terjadi perubahan politik dan korbannya sekian banyak. Jadi korbannya udah dihitung. Kalau kita terus melakukan jalan revolusi. Semua memberikan masukan kepada Ibu Mega bagaimana perlawanan itu harus dilakukan karena serangan ini adalah serangan terhadap peradaban, serangan terhadap kemanusiaan, bukan serangan terhadap bangunan fisik. Tetapi kemudian setelah berdialektika, Ibu Mega menyatakan, saya tidak akan menempuh jalan itu, saya akan menempuh jalan hukum. Ini menunjukkan bahwa konsistensi Bu Mega itu telah teruji di dalam sejarah, bukan hanya saja sekarang dan ke depan. Karena itulah kemudian banyak yang kemudian mengatakan kepada Ibu Mega, bukankah polisi, jaksa, hakim semuanya telah dikuasai oleh Pak Harto? Bukankah langkah hukum itu merupakan suatu hal yang sia-sia? Tetapi Ibu Mega dengan penuh keyakinan menjawab bahwa justru itulah yang harus kita lakukan, taat pada hukum sehingga kita tidak ada suatu celah bagi penguasa untuk membubarkan PDI karena melanggar hukum. Jalan hukum itu adalah jalan yang membangun peradaban, saudara-saudara sekalian. Maka jawaban atas serangan terhadap kantor DPP ini adalah jalan untuk membangun supremasi hukum, adalah suatu jalan di mana seluruh aparat penegak hukum, ya hakimnya, ya jaksanya, yang polisinya, semua harus mengedepankan hati nurani dan keadilan yang sejati-jatinya. Jadi itu hasrat yang berkembang. Lalu setelah 28 tahun terjadi pergeseran, hukum sepertinya menjadi alat kekuasaan. Betul? Padahal ini adalah salah satu esensi dari perjuangan reformasi itu. Maka Ibu Mega nggak ingin kita berdarah-darah, terjadi benturan antara rakyat dengan pemerintah. Karena itu telah terjadi pada tahun 65 dengan jumlah korban lebih dari 3 juta nyawa. Bayangkan itu republik kita. Maka pilar konstitusi, pilar ideologi, pilar hukum ini sangatlah penting, karena itulah makna dari salah satu reformasi itu. Setiap pada jalan ideologi, jalan konstitusi dan jalan hukum guna memperjuangkan hal yang sangat fundamental adalah jalan Megawati Soekarno Putri dan juga jalan PDI Perjuangan. Peristiwa Kuda Tuli semakin memperkokoh kepemimpinan Ibu Mega hingga membangun legasi sebagai tokoh pro-demokrasi dan sekaligus tokoh reformasi yang tidak akan tunduk pada bujuk rayu kekuasaan. Apa yang diperjuangkan oleh Ibu Mega pada dasarnya menempatkan pentingnya politik kesetaraan. Ini karena ada anak-anak muda. Mari kita uji berbagai teori-teori yang ada. Dalam teori kesetaraan politik yang saya ambil dari Jacques Rancière, politik emansipasi harus dimulai dengan penolakan terhadap pandangan politik yang dogmatis. Dogmatisme politik seringkali mengabaikan dinamika perubahan sosial yang penting dan cenderung mempertahankan status quo yang pada akhirnya melanggengkan ketidakadilan. Sehingga serangan PDI ini memunculkan the power of idea tentang bagaimana social justice yang digagas oleh Bung Karno
sebagai ciri khas demokrasi Indonesia untuk diperjuangkan kembali, dan pilarnya adalah negara hukum, rule of law, bukan rule by law. Ini yang harus kita lakukan, karena seringkali kan kita ini muncul dogmatisme, oh semuanya sudah sesuai dengan prosedur. Ini dulu kita ada mimbar demokrasi, ini juga harus menjadi suatu mimbar demokrasi. Rongsier mengungkap bahwa emansipasi adalah tentang kemampuan untuk mengajukan gugatan kesetaraan dalam dunia yang sama meskipun harus bertentangan dengan kemapanan politik kaum dominan. Ini teorinya. Karena itulah politik adalah aktivitas yang mengobarkan kesetaraan sebagai prinsip. Dan Bung Karno pun juga melakukan hal yang sama. Bung Karno ketika ketika menggali Pancasila dari buminya Indonesia, menyampaikan pentingnya prinsip kebangsaan agar Indonesia yang merdeka nanti tidak akan membeda-bedakan setiap warga negara atas dasar suku, agama, status sosial, dan berbagai pembeda lainnya, karena setiap warga negara adalah setara. Jadi Bung Karno pemikirannya sudah mendahului. Karena Bung Karno berpikir kritis, Bu Mega berpikir kritis, dialektis, dan kontemplatif. Ini penting bagi kita. Pandangan Rongsier juga mengkritik praktek demokrasi konsensus yang hanya dikendalikan elit dan pro status quo. Ketika praktek demokrasi ini dibiarkan tanpa kritik, apalagi dengan mengorbankan supremasi hukum, akan menciptakan dua masalah. Pertama, demokrasi akan menjadi drama tanpa akhir jika terlalu bergantung pada opini publik yang bersifat subjektif. Nah, ini teori Rongsier ini saya pakai di dalam disertasi saya sebagai pisau analisa. Juga dari Hannah Arendt. Ini sama-sama pemikir-pemikir kritis. Bung Karno itu berpikirnya kritis. Itu yang juga menegaskan bahwa power itu adalah suatu akumulasi dari suatu ide yang diperjuangkan oleh sekelompok orang. Ketika aktor yang punya power ini melepaskan dirinya dari akar yang mendukungnya, maka hakikatnya dia kehilangan power itu. Karena dia tidak berangkat dari ide. Nah, PDI Perjuangan ini sebagai partai yang sejak dibentuk oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927 dengan mendirikan PNI, kita ini dipimpin oleh ide. Maka kita kokoh karena kita punya ideologi yang namanya Pancasila, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, ini dalam demokrasi yang prosedural tadi, polling hanya akan melanggengkan budaya dari kelompok dominan, sedangkan klaim hak dari kelompok minoritas terputus. Minoritas ini bukan agama, tapi dari sisi ide, dari sisi kebebasan untuk menyampaikan suara. Dengan polling itu sepertinya semuanya puas, dan tidak, itu probabilitasnya kan hanya 50%. Kalau ditanya Pak Boni puas atau tidak, probabilitasnya 50%, sehingga errornya banyak, kesalahannya banyak. Maka polling itu Bu Mega mengatakan jangan percaya pada polling. Nah, di sini ada teorinya. Polling hanya melanggengkan budaya kelompok dominan, sedangkan klaim dari hak minoritas terputus. Hukum tidak lagi berfungsi sebagai makna hak universal yang menjamin terwujudnya emansipasi. Jadi saudara-saudara sekalian, maka Bu Mega mengapa sering menyebut ibu kita Kartini, itu karena perjuangan emansipasi melawan berbagai bentuk ketidaksetaraan. Maka ini sejalan dengan tadi apa yang disampaikan Bung Melki tadi, bagaimana perjuangan itu melekat, karena perjuangan ini dipimpin oleh ideologi, pemikiran-pemikiran Bung Karno dan Ibu Mega, dan untuk memperjuangkan kesetaraan. Hal ini ditegaskan juga oleh Bung Karno yang tadi saya sebut, bagaimana Indonesia ini dibangun sebagai satu kesatuan konsepsi kebangsaan. Ini lebih mendahului daripada pemikir Perancis yang namanya Rongsier tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, kita adalah partai yang memiliki semangat nasionalisme tinggi. Dalam konsepsi kebangsaan, Bung Karno mengatakan bahwa Indonesia bukan hanya sekedar persatuan geografis dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah satu nasional state yang dipimpin oleh satu cita-cita yang sama, satu jiwa yang sama, satu social consciousness of man.
Jadi saudara-saudara sekalian, maka mengapa Ibu Mega begitu kokoh ketika mencoba dibujuk, udahlah, nggak usah angkat-angkat lagi gagasan-gagasan Soekarno tadi. Ini kan yang disampaikan oleh Bung Wilson tadi kan bagus. Udahlah, nggak usah gelurakan Soekarnoisme dalam panggung politik Indonesia. Udahlah, nggak usah internasionalisasikan Pancasila di dalam wataknya yang berpihak kepada marhen itu. Udahlah, nggak usah menghancurkan konsep masa mengambang yang sudah dibangun puluhan tahun oleh Pak Harto. Udah, janganlah mengganggu tatanan yang sudah baik. Pers nggak perlu dikasih kemerdekaan untuk bersuara, kemerdekaan untuk berserikat itu tidak perlu. Itu kan tekanan-tekanan yang ditujukan kepada Ibu Mega dan PDI. Tetapi akhirnya muncul suatu kekuatan kebenaran arus bawah itu yang dipimpin oleh Ibu Mega, dan Bung Wilson tadi mengatakan bagaimana kemudian PDI menjadi muara dari berbagai komponen-komponen arus bawah PDI, tetapi juga kelompok-kelompok civil society, bahkan tadi sudah dikatakan yang membangun jejaring pun hilang. Entah kemana. Wiji Tukul habis peringatan 1 tahun 27 Juli diculik. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini kami sampaikan agar kita belajar dari sejarah bahwa suatu kekuasaan tanpa check and balances, suatu kekuasaan tanpa landasan hukum yang sangat kuat, tanpa suatu nilai-nilai peradaban, tanpa nilai kemanusiaan, keadilan, akan berubah wataknya. Dan itulah dari sejarah Indonesia dan dunia. Karena itulah saudara-saudara sekalian, Ibu Mega dalam pandangan saya juga memiliki keteguhan sikap, karena beliau belajar dari pemikiran-pemikiran Bung Karno, dari perjuangan Bung Karno yang tidak mudah. Kalau pada tahun 30 Bung Karno menyampaikan pidato Indonesia menggugat, itu adalah gugatan agar kita menjadi bangsa yang setara. Itu adalah gugatan agar kita menjadi bangsa yang merdeka. Itu adalah gugatan agar kaum marhen bisa berorganisir, berserikat, dan punya kebebasan untuk bersuara. Bayangkan saudara-saudara sekalian, teman-teman pers juga perlu tahu. Tahun 29, jangan anggap meneriakkan merdeka sekarang-sekarang itu gampang. Dulu merdeka sekarang yang diajarkan oleh Bung Karno bagi seluruh kader PNI di Ciamis, itu ada 3 kader PNI yang digantung oleh Belanda. Pak Darwin tayangkan, hanya memikirkan merdeka sekarang-sekarang, itu digantung oleh pemerintahan kolonial Belanda, oleh hukum-hukum kolonial yang ditentang oleh para pejuang-pejuang bangsa kita. Dia digantung, tetapi hebatnya adalah dari 3 orang yang digantung itu, salah satu diantaranya bisa berkirim surat kepada Bung Karno dan mengatakan, Bung Karno, besok saya akan menghadapi tiang gantungan. Tetapi saya akan menghadapi tiang gantungan ini dengan mulut tersenyum, dengan kepala tegak, karena saya yakin Bung Karno akan merubah sejarah kita. Karena ini adalah bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini partai pejuang. Partai yang ketika memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kepentingan rakyat yang tertindas, kita berani melawan arus apapun itu resiko yang kita hadapi. Spirit ini yang kami dengan baik, karena DNA partai telah membentuk jati diri kepemimpinan partai yang terus berjuang bagi tegaknya konstitusi, demokrasi, supremasi hukum, serta meritokrasi. Dengan demikian, hakikat perjuangan merupakan nafas kehidupan partai. Ia tidak pernah padam karena mengakar pada ide, gagasan, cita-cita, dan perjuangan Bung Karno, proklamator dan bangsa Indonesia. Perjuangan itu juga tidak pernah padam, justru menjadi api penggerak dan daya juang kita. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, 27 Juli ini mari kita ikuti, renungkan peristiwanya
dan kita rangkai dengan suatu ide-ide besar tentang gagasan Indonesia Raya kita. Maka tadi malam Ibu Mega berpesan kepada saya, jangan lupa nyanyinya Indonesia Raya 3 stansa. Karena itu menggambarkan keutuhan dalam imajinasi Wage Rudolf Supratman terhadap gambaran Indonesia Raya itu. Maka kita nyanyikan dengan penuh kehikmatan. Dan sebagai penutup, saya ingin mengutip dari apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri di dalam KLB PDI Perjuangan di Sukolilo dalam pandangan umum sebagai utusan DPC Jakarta Selatan. Beliau mengakhiri pidatonya dengan kutipan pujangga India Swami Vivekananda. Telah cukup lama kita menangis, oleh karena itu jangan menangis lagi. Tegakkan muka kita sebagai manusia sejati untuk menegakkan kebenaran. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ambil saripati dari peristiwa 27 Juli ini untuk kebesaran bangsa dan negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Shalom. Merdeka! 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 Terima kasih.